Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, nanti malam kita juga harus siap-siap begadang nih ya, karena masih banyak laga-laga yang seru yang bakal tersaji di Champions League nanti malam. Dan kita bakal bahas soal Bayern Munchen dulu nih. Dimana kalau kita lihat ini emang tim asuhan Vincent Kompany di Bundesliga juga lagi perkasa gitu kan. Dan besok akan ketemu dengan Aston Villa yang kemarin dari Unai Emery sempat ngasih statement di mana dia ini nggak takut dengan tim asuhan Vincent Kompany ini. Iya, Walaupun kalau kita lihat gua kasih duit 1 juta sekarang, lu nyari pelatih yang ngomong saya takut menghadapi lawan saya. Pasti nggak ada yang bilang takut Iya lah sih. gitu loh. Jadi itu ya pelatih-pelatih nggak usah dengerin banget lah, apalagi Emery. Nah, lu googling dari sekarang lumayan Iya, sejuta. sekarang Lumayan, bilang, lumayan juta. saya Iya. takut Dari mana aja siapa? PSBS Biak apa siapa gitu Iya. coba lu cari. Saya takut menghadapi lawan ini. Gitu. Apalagi Boleh, Emery. cari aja Liga 2 kalau lu nemu Pelatih lumayan. futsal, Tagih boleh. ya. Iya. Pokoknya pelatih cari. Pelatih pokoknya. Coba ya sekarang Iya. ya. Jangan, ini kan mau lagi ini. Nanti. Oke, tapi kalau ngelihat pertandingan yang bakal tersaji nanti antara Aston Villa menghadapi Munchen, ini bakal gimana nih prediksi untuk jalannya pertandingan? Well, kalau ya ini klasik ya, ini sebenarnya Oke. pertandingan klasik Piala Dari Champions. Twitternya Fierce ini. Iya, mungkin yang udah lahir terakhir kali kedua tim bertemu hanyalah Mas Aryo. Ya, tapi bawa-bawa lagi Mas. Loh, tapi bener tapi dipuji. bener Ya, tapi ini bener, ulangan emang final 1982. ulangan final 1982 di mana ketika itu Aston Villa memenangkan Piala Champions tadi. Ya. Mereka jadi salah satu tim di 2 Inggris yang kali udah mereka menang juara loh. Piala Champions dan ketika Kamu ada yang belum dapat ya? Ada Arsenal. Ada, Ya, makasih. belum dapat Newcastle juga belum. Udah Gitu sama. Jar. Mas Haryo nih. Nah, iya emang menarik kalau kita lihat Kompany ya akhirnya banyak yang meragukan di awal musim, tentu aja dengan kenapa pelatih yang membawa Burnley degradasi bisa masuk ke kursi kepelatihan Bayern Munchen, tapi dia buktikan sepanjang sejarahnya Bayern Munchen akhirnya mencetak 20 gol dalam sepekan itu ketika dia menang 9-2 kemarin lawan siapa Dinamo Zagreb. Holstein Kiel sama satu lagi lawan-lawan di Jerman. Iya, tapi tetap aja 20 gol dalam sepekan. Belum pernah ada tim yang mencetak 9 gol di suatu laga Liga Champions sebelum Bayern Munchen ini menghadapi Aston Villa yang mengambil berapa 13 poin dari 6 pertandingan pertama di Premier League. Mereka bisa merotasi skuadnya dalam musim perdana mereka di Champions League sejak 40 tahun ya 83 setelah kemenangan mereka itu di The Kuip ketika bertemu sama si Bayern Munchen ketika itu akan jadi pertandingan menarik ya, dan pastinya Kompany kita tahu musim lalu jadi bulan-bulanan di Premier League, tapi dia punya idea cara bermain yang akhirnya dia bisa pakemkan di Jerman dengan timnya yang menurut gua juga dirakit dengan luar biasa. Michael Olise berapa 5 gol dari 4 pertandingan terakhirnya. Dia Arjen Robben 2.0 kali sekarang dengan cara mainnya dia, tapi more than that tim Bayern ini bisa bekerja satu sama lain dengan sangat baik dan Kompany ya deserve semua pujian sih kepada dia. Banyak yang meragukan dan dia sejauh ini sih bisa membuktikan ya, walaupun kemarin kan emang ditahan satu-satu ya sama Leverkusen, tapi ya Leverkusen kita tahu Leverkusen di domestik dia kuat banget dan it will be a good game, walaupun ya Kane juga punya catatan bagus di Villa Park walaupun dia cedera ankle, tapi dia udah latihan dan dia ikut berangkat ke Birmingham. Oke. Kalau Mas Haryo gimana ngelihat Munchen yang kalau kita lihat 17 gol di Bundesliga dan belum terkalahkan, cuman sekali imbang. Apakah si Vincent Kompany ini emang serevolusioner ini sampai membuat Munchen ini sangatlah bergairah di musim ini? Mungkin lebih ke ini sih, psikologis ya, lebih ke mental yang dipunyain oleh company gitu. Kalau identity game kan dia udah tunjukin di Anderlecht, dia tunjukin juga di Burnley di Championship. apalagi di Burnley Pas Championship yang sayangnya secara naif tetap dia bawa ke Premier League dan akhirnya jadi bulan-bulanan. Karena ya tadi itu seperti Aldi singgung, ketika lo tampil di Premier League, lo tampil di sebuah suasana baru, ya lo harus hitung-hitung lah kapasitas pemain lo seperti apa, bisa nggak tetap mainin skema lo seperti ini. Ya nggak masalah kalau lo tampil di Championship, lo tampil bersama tim dan materinya seperti ini, lo tetap identik dan firm dengan skema lo. Ya kalau kualitas lo jelek ya lo pasti akan dihajar gitu. Tapi ini kan dia dapat squad materi yang luar biasa.
Gue inget ketika dulu si Niko Kovac, pemainnya udah pada nggak mau dengerin dia kan dari sisi main, akhirnya masuk Hansi Flick dengan materi yang sama, tapi dia bisa mengubah Munchen, akhirnya sextuple kan. Itu kan lebih ke mentality, walaupun game plan-nya nggak beda jauh dengan apa yang dimainkan oleh Niko Kovac pada saat itu. Ini kemarin juga kan ketika Tuchel udah banyak yang nggak suka dengan gaya main dia, akhirnya datang seorang company yang mungkin dari CV-nya kalah dari Tuchel, tapi ternyata dia bisa megang dressing room, dia tahu gimana cara untuk ngegas para pemainnya, pemain-pemain yang tadinya mungkin udah lelah ya dengan bermain terlalu lama di Munchen, tapi ternyata bisa dia bangkitin lagi permainannya. Thomas Muller bagus lagi mainnya. Kimmich yang musim lalu mungkin agak sedikit turun, tapi sekarang bagus lagi mainnya. Jadi semuanya bisa kontribut. Ditambah pemain baru yang musim lalu Pavlovic ya. Di tengah sekarang udah makin standarnya makin naik. Masuk Olise baru dari Palace. Tapi ternyata nggak grogi sama sekali untuk pakai seragam Munchen gitu kan. Jadi emang faktor yang non teknis sih, gue lebih ngelihatnya apa yang dihasilkan oleh si Vincent Kompany, dan sejauh ini works buat Munchen, dan ya lagi-lagi masuk kandidat at least 4 besar sih kalau menurut gue. Oke, 4 besar ya. Oke. Tapi kalau ngeliat kemarin kan juga sempat imbang ya Aston Villa lawan Ipswich. Lawan Ipswich-nya imbang gitu. Gimana lawan Munchen nanti, Mas? Nggak gampang dengan absennya McGinn ya. McGinn. Tapi imbangnya kan setelah 4 kali menang berturut-turut sebelumnya. Tapi namanya imbang lawan Ipswich itu unacceptable sih, gue setuju sama lu juga bahwa Kalah sama Forest kan juga unacceptable ya. iya. Liverpool Happens, ya? it Liverpool happens ya? kayak gitu-gitu kan. Iya, cuman ya Forest sama Ipswich beda lah ya. Bahwa Forest yang lebih siap, cuman Ipswich harusnya menghadapi tim seperti Aston Villa harusnya bisa disikat gitu. Cuman nggak gampang bagi Villa juga. Ini adalah hal yang baru juga bagi Villa. Lu main di Liga Champions dan lu main di Premier League, lu tuntutan untuk bisa finish dan ini welcome back lu selama 40 tahun lagi. Jadi nggak gampang juga buat Villa. Absennya beberapa pemain seperti McGinn juga berasa, tapi ada pemain seperti Rodgers juga. Cedera lama. Mings nggak penting lah. Ada Potter sama Konsa di sana juga bagus. Masalahnya di atas kertas ini ya bakal menjadi gamenya Munchen. Di atas kertas ini gamenya bakal menjadi game Munchen. Apakah peluang kejutan mungkin kejadian? Mungkin. Munchen saat dia deadlock, penguasaan bola banyak, nggak bisa skor seperti tim-tim lainnya, bahwa tim yang menyerang saat lu nggak bisa skor itu bakal menjadi menurunkan intensitas lu. Itulah peluang bagi Aston Villa di mana serangan balik mereka bagus. Rodgers, Watkins itu pemain-pemain yang gila sih, jago. Yes, jadi buat gua ini bukan serta-merta Aston Villa nggak akan punya peluang untuk dapat poin di kandang saat menghadapi Munchen. Munchen jelas lah dengan materi pemain seperti ini, lu nggak butuh tactician, lu butuh pelatih yang bisa main manajemen dengan bagus. Pemain kayak begini seperti di seperti Madrid juga, lu bebaskan pemain, lu punya skema yang jelas, biarkan pemain lu melakukan kreativitas. Itu yang Vincent Kompany lakukan di Munchen. Skema jelas, biarkan pemain melakukan itu semua. Karena materi pemain Munchen ini ya, buat gue sih one of the best di Europe ya, gitu. Karena luar biasa dari belakang sampai depan. Jadi buat gue harusnya nih di atas kertas bakal menjadi game yang buat Munchen. Cuman peluang dari Villa untuk dapat poin juga ada gitu. Serangan balik, set piece, dan Emi Martinez juga di sana gitu. Kalau mau di compare, Neuer main nggak? Apa siapa yang main nanti? Yang dilakukan tampil sih Harry Kane sih Nah, katanya. Neuer bakal main. Iya, Ya kalau Neuer bakal iya. main ya 50-50 ya, maksudnya Martinez sama Neuer. Cuman kalau kiper keduanya Munchen ya gue masih unggulkan Martinez dalam segi kiper. Jadi buat gue ini Villa nggak perlu panik, kayak Abrar tulis ini nggak perlu panik. lu tetap melakukan yang terbaik, karena Villa ya gue harus bilang, mungkin banyak yang nggak setuju, Villa bagus mainnya gitu. Gue bilang Villa punya skema yang jelas, mereka mau ngadu fisik, mau main keras, tapi tajam mereka juga ada di sana, skemanya juga bagus. Jadi ya, jangan sampai kebawa dengan permainan cepatnya dari Munchen. Oke, berarti di atas kertas menang mudah ya Munchen. Nggak mudah, unggulan ya, nggak unggul banget. Salah ngambil gitu. kesimpulan. Iya, ya. Liverpool juga kan menghadapi Nottingham Forest harusnya menang mudah kan, tapi nggak juga kan. Aldi barusan berbusa ngomongin Villa, berarti menang mudah. Kayaknya rada ngeblank dikit ya. Tapi si Emery harus kita akuin lah, kalau main di cup competition ini kan pelatih yang Oh, dia master gokil, ya, the best kalau kita bicara cup competition. Oh ya Mas? Iya dong. Kok bisa? Eropa. Emery juara. Iya. Europa League berapa kali? Oh ya Europa League mah ya, bukan levelnya Liga Champion lah. Arsenal dapat nggak Ya Europa? nggak ngapa. Dalam 7 musim nggak main di Liga Champions. Ya, kalau mau dibilang bagus di Europa League oke, tapi kalau di Liga Champions dia masih biasa aja. Ya kan baru ini. Iya baru sekali. Iya. Makanya belum yang impresif banget. Oke, kita lah. lanjut. Jadi menghadapi Villa balik lagi tidak wajib panik.
Termasuk juga Liverpool yang bakal ngelawan Bolonya gitu kan. Golnya mana Nottingham Forest bagusan mana? Iya kalau kita lihat bagusan Bolonya lah. Ya kalah berarti. Enggak lah. Tapi kemarin juga ada kabar kalau Sama MU bagusan mana? Bolonya. Oh iya. Iya, oh iya. Berarti kalah juga dong. MU kalah juga kan? Chiesa yang belum apa-apa udah langsung cedera aja nih Mas. Wah iya, Iya. gua enggak tahu Iya, tuh. kemarin. Ya Belum apa-apa, inilah langsung cedera itu Chiesa. Happy risiko banget sih, senang banget. Risiko kalau lo Ada yang ngambil namanya Marino ya, datang dari risiko kalau lo ngambil Chiesa ya lo harus siap dengan cedera yang dia bawa dari berapa tahun Cedera yang apa, lalu kan. Yusuf? Cedera Otot. apa ya Otot, kemarin? ketarik. Belum fit. Tapi ya Slot nggak concern lah sama materi depan dia. Kasihan. Mungkin gua rasa yang paling perform lini depannya sekarang ya salah satunya Liverpool ya. Oke. Maksudnya pemain-pemain yang tadinya udah nggak sebagus itu, Luis Diaz balik lagi performance terbaiknya. Ya salah, ya being salah lah. Kadang bagus, kadang bagus banget, kadang nggak. Tapi ya dia tetap tak tergantikan di situ. Nunes sudah cetak gol juga. Iya, dong. Masih juga dong. Jota. Biasa aja Ya kan? Jota biasa aja. Tetap dong golnya. Jota sama Alto Luis Diaz kemarin, serem, iya. cuman kalau Jota biasa aja. Salah juga. Golnya konsisten. Yang penting kan itu kan striker yang bisa cetak gol saat dipasang. Gakpo masuk kontribut juga. Ya semua lini bisa dibilang sesuai ekspektasi lah ya. Malah melebihi ekspektasi menurut gue, yang gue pikir ketika di awal musim gue bilang Slot bisa nggak ya nih untuk bisa gantiin si Klopp gitu. Taunya tanpa kesulitan gitu, ternyata dia bisa. Walaupun sempat kalah sama Forest. Kalau gue sih melihat kekalahan itu ya murni pemain kecapean semua habis international break, kelihatan banget nggak niat untuk main gitu. Kemarin main jelek banget tapi tetap bisa menang ketika main di Wolves gitu. Ya gue tetap melihat Magic of Anfield di European Ini competition. pertandingan pertama di Eropa bagi ini di Anfield ya, Arne Slot. Ya, itu selalu menyulitkan buat tim-tim yang datang. Bolonya walaupun nggak banyak menang ya, tapi nggak banyak kalahnya juga. Ini tim yang sulit juga dikalahin. 4 imbang kan pertandingan yang mereka lewati. Terakhir hampir menang lawan Fiorentina 10 orang, tapi akhirnya kebobolan di menit-menit terakhir. Dari sisi permainan, ya kalau lo lihat pelatihnya Vincenzo Italiano kan bukan pelatih sembarangan juga. 2 kali bawa Fiorentina ke final walaupun Conference League. Ya mereka tampil di situ, mereka sampai final dua-duanya, masuk ke final Coppa Italia walaupun 3-3 finalnya mereka kalah. Tapi kan ngebuktiin ini pelatih punya something untuk di-offer buat timnya. Fiorentina di bawah dia mainnya ya mirip kayak Bolonya sekarang. Dan jangan lupa mereka kehilangan Calafiori di belakang, Zirkzee di depan. Jadi dengan tim yang dipreteli tulang punggung di belakang dan juga striker di depannya, tapi ya tetap bisa tampil konsisten walaupun bukan kita bicara 4 besar lagi setelah habis sama Thiago Motta, tapi tetap tim yang nggak mudah juga untuk dikalahin gitu. Ragu dong jadi. Jadi Liverpool tetap akan bisa. sulit Iya. untuk ini, tapi menang sih Sulit tetap ya, menang. sulit ya. Si pelatihnya ini siapa di Vincenzo Vincenzo Italiano. itu kan yang main high line juga Iya, kan. Dia iya, mainnya high kayak Pep Offensif Niasan, banget, kan, iya. ofensif banget. Jadi ya ini balik lagi ke yang Aldi bilang tadi. Apa mereka mau suicidal mainnya kayak si Celtic di Dortmund, atau mereka bakal lebih konservatif dan Yes, ini itu nanti yang mungkin akan Debutnya menentukan. 0-0 lawan Shakhtar ya. Shakhtar. Iya, Nah 0-0. iya, dan dia Oh, bisa jelek menjaga dong. clean sheet. Iya, dia untuk debutan Champions League Setelah maksudnya 1960 ya? Setelah 1960 sempat dulu ya. Ya dia masih lumayan banget. Jadi ya kita akan lihat sih sebenarnya. Ya apalagi ini kan Liga Champions sekarang nggak home away ya gitu. Jadi pasti tim yang away ngincer seri atau paling nggak kehilangan poin. Tim yang main kandang bakal mati-matian ngincer menang gitu. Ini pasti dengan skema seperti ini bakal kejadiannya begitu. Lu tim kandang bakal mati-matian untuk menang karena lu nggak akan dapet itu di gol. Nggak di away-nya. Jadi itu yang penting buat Liverpool. Gimana lu cara mastiin 3 poin dapet. Ini Bolonya tim yang tadi walaupun Marcelo bilang ini bagus, ini itu, cuman ini tim yang nggak fit juga karena ditinggal pelatih yang punya skema yang luar biasa dengan 3-5-2-nya. Terus juga pemain depan yang luar biasa juga, terus pemain belakang juga yang kehilangan. Tapi ada misalnya ada Freuler yang selama Euro bagus juga mainnya. Abishar juga, artinya bahwa ini tim punya peluang untuk bikin kejutan di Anfield. Yes, Anfield memang punya magisnya di Liga Champions, selalu bisa merepotkan lawan, cuman Bolonya lagi-lagi seperti Villa menghadapi Munchen, ini bukan walk in the park bagi Liverpool. Oke, berarti Arne Slot memang harus waspada ya dengan Yang walk in the park tuh Munchen ya. Karena mainnya di Villa Mainnya di Park. Villa Park. Yes, keren. Oke, kita beralih ke Real Madrid di mana nanti akan ketemu sama Lille ya. Menang Dimana udah. Kalau kita lihat
Mbappe yang kemarin cedera sejak jeda internasional dan nggak main juga lawan Atletico kemarin. Ini kabarnya udah mulai ikut latihan juga dan ini nanti bakal ada 2 saudara yang bakal main ya. Derby Mbappe. Mbappe Ya. Brothers. Derby Mbappe ya. Gimana nih Nggak ngelihat penting sih. evaluasi apa yang Sangat nggak harus penting. Mbappe Brothers sangat tidak menggambarkan game. Cuman ya ini game yang pasti harusnya dimenangkan oleh Madrid. Madrid Main di ya? mana? Di Bernabeu atau di Lille. Prancis? Main di Lille dulu. Bukan di Lille dulu, emang di Lille Cepet doang. banget. Oh ya Lille dulu. Iya iya. Gue bilang pasti Lille dulu ya. Ke bawah ke bawah. Jadi ya buat gua ya nggak ada alasan buat Madrid nggak dapat poin lah dengan kekuatan dia dengan walaupun tanpa Mbappe pun gue yakin Madrid masih bisa menang lah. Ini berarti kalau menurut Mas Aryo dan juga Mas Berdi gimana? Apakah kemarin kan kalau kita lihat lini depan dari Madrid dalam menyelesaikan peluang kan masih banyak PR-nya tuh dan mereka ngincer dan terlalu terburu-buru ngincer long shoot gitu kan. Ini apa yang harus dievaluasi bagi Ancelotti untuk bisa dengan mudah mengalahkan Lille di pertandingan ini? Yang doyan long shoot kayaknya cuma si Endrick doang deh. Ya, sementara yang lainnya masih skemanya jalan. Kemarin si Mbappe berapa kali terlihat kayaknya nggak bisa bikin gol, tapi chance yang di-create bersama Mbappe di dalamnya itu menakutkan sih menurut gue ya. Operan-operan di sepertiga terakhir tuh bisa nge-stretch lini pertahanan seperti itu, tapi memang finishingnya yang belum clinical dari Mbappe kah, dari Rodrigo kah, dari Vini dan semua materi pemain yang main gue rasa masih jauh di atas Lille. Oke. Jadi walaupun bertandang ya tetap aja akan mudah sih buat Madrid untuk bisa menang. Oke, kalau menurut Mas Didi apa Idem, evaluasi sama. dari Ancelotti? Enggak sih, cuman cara ini kan kemarin dia kehilangan Mbappe kan bebannya berat ya. Oke. Kalau kita lihat dia sepanjang awal musim ini dia hampir selalu main full, dia bagi negaranya juga main full walaupun sekali pertandingan internasional dia diistirahatkan. Emang kekhawatiran utamanya kan sebenarnya derby Madrid itu ya bagaimana mereka menyikapi ketiadaan Mbappe dan lain-lain karena biar bagaimanapun marquee player dan lain-lain bagaimana Ancelotti tapi dibilang dia sudah dia punya rencana backupnya sebenarnya mirip dengan apa yang dia bermainkan tahun lalu dengan diamond midfield dan Rodrigo dan Endrick dan Vini di depan sebenarnya template dia udah bagus tapi kalau menghadapi cedera kan bukan masalah baru bagi Ancelotti ya karena dari tahun lalu dia juga udah mengalami beberapa kali masalah cedera serius, cedera panjang terutama di lini belakang. Jadi seharusnya dia bisa melewati itu dengan mudah dan Mbappe juga kayaknya bakal absen hanya nggak nyampe 3 minggu kayaknya. Jadi mungkin setelah international break atau mungkin seminggu setelahnya dia akan balik. Jadi balik ke settingan awal aja bagi Madrid sih. Oke, termasuk yang kemarin cedera adalah Courtois ya. Waktu ngelawan Atletico Madrid, ini akan menjadi apa ya tantangan juga buat Ancelotti. Apakah Lunin bakal bersinar lagi? Kalaupun Lunin dimainkan nggak ada masalah. Karena Lunin udah perform musim lalu Iya, dimana iya, dia dipercaya menjadi backupnya Courtois sampai final kan dia juga ya Lunin. Artinya bahwa ya nggak ada masalah. Jadi ini bukan ya maksud gue dengan Liga Champions musim ini yang aduh kebelet Mas Aryo. Iya nih. Jadi buat gue ini nggak perlu terlalu dipermasalahkan siapa yang bakal jadi starter. Even Mbappe nggak main pun bakal menjadi game yang menang lah Madrid itu Lille cuy. Iya sih, iya. Adanya juga nggak pernah main tapi kan di Nah, tuh, Lille nggak juga pernah nggak main. Dia Iya, susah nembus tim utama. Mbappe Brothers derby. Iya. Ketemuan aja di Ketemuan stadion. aja iya. Iya, kalau menurut Mas Aryo tanpa adanya Courtois Ditanya lagi. Udah kasihan itu. Nggak ngaruh. Lunin udah ngebuktiin kan tadi Aldi bilang outstanding sepanjang perjalanan mereka di Liga Champions musim lalu. Tega dah. Walaupun di final akhirnya digantikan sama Courtois, tapi dia yang bertanggung jawab juga untuk bisa membawa Madrid sampai ke final dan dia udah biasa banget menjadi pelapis, nggak masalah buat dia. Yang penting kan sistemnya kan udah jalan kan. Ancelotti kan mau main di La Liga kayak mau main di Liga Champions ya seperti itulah Madrid itu. Tahu-tahu menang aja, tahu-tahu golin aja. Oke, kita lihat aja. Kalau tadi ada Mbappe Brothers yang akan bertanding, apakah Dibahas nanti lagi Mbappe Brothers. Rangers Brothers apakah bakal bertemu juga Indonesia menghadapi Belanda di Piala Dunia hopefully? Bisa jadi ya nanti ya. Dan yang pasti Jebret Tim sekali lagi jangan lupa untuk datang di Pasti Bisa Coffee Pancoran besok di Komunitas Panit Indonesia jam 7 malam. Kita akan balik lagi setelah ini. Monggo. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.